Beginilah suasana di desa Biluk Petung, hening dan penuh dengan kesederhanaan. Sekelompok masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh arus pembaharuan. Desa Biluk Petung adalah sebuah desa kecil di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Di sini, mereka masih menjalani syariat adat dan tradisi Sasak secara alami, mengikuti seperti apa yang nenek moyang mereka wariskan. Masyarakat Dasan Biluk sebenarnya adalah sebuah komunitas kecil yang hanya terdiri awalnya itu hanya 5-10 keluarga. Masyarakat Dasan Biluk membangun sistem kepemimpinan sendiri yang terdiri dari 5 unsur pemimpin utama, yaitu loka, pengulu, kiai, pembekal, pande, penyunat. Inilah 5 kepemimpinan fungsional yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Mereka mampu mempertahankan sistem kepemimpinan ini hanya melalui ritual tradisi. Kalau tidak ada ritual tradisi, maka sistem kepemimpinan ini tidak berfungsi. Lebih-lebih dengan adanya sistem kepemimpinan yang sekarang. Tetapi masyarakat Dusun Biluk atau masyarakat Dasan Biluk itu masih berpegang pada kelima kepemimpinan ini dalam penataan kehidupannya sehari-hari. Inilah yang menyebabkan Dasan Biluk ini menjadi istimewa. Salah satu ritual adat yang dijalani masyarakat Biluk Petung hingga saat ini adalah pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan Maulid Nabi di sini sangat berbeda dengan perayaan Maulid biasanya. Dari mulai waktu pelaksanaan hingga tata cara pelaksanaannya. Maulid adat adalah satu tradisi yang menggabungkan antara syariat adat dengan syariat Islam. Di dalam peristiwa Maulid adat ini dilaksanakan tidak seperti pada umumnya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi ada proses sejarah yang menyebabkan peristiwa penting ini harus ditunda pelaksanaannya. Kalau kita bertanya mengapa ini ditunda, ini satu proses yang luar biasa harus kita apresiasi dari masyarakat Sasak pada masa lalu, yang kalau di dalam Islam disebut bertakiyah, menyembunyikan imannya untuk menyelamatkan diri. Karena pada masa itu penjajah melarang perayaan-perayaan keagamaan bagi umat Islam. Ketika hari dan tanggal sudah ditentukan, kemudian masyarakat bahu-membahu untuk mempersiapkan acara tersebut. Pembuatan kampu adalah hal pertama yang dilakukan masyarakat adat Biluk Petung.
Kampu adalah semacam pagar yang dibuat di depan rumah adat, yang nantinya di halaman rumah adat ini menjadi tempat untuk menumbuk padi. Bersamaan dengan pemasangan kampu, gerantung, atau alat musik tradisional suku Sasak dikeluarkan dan dibersihkan. Alat musik inilah yang nantinya akan mengiringi selama acara berlangsung. Dan perangkat musik ini sangat sederhana. Hanya terdiri dari 2 gong, 2 gendang, dan sepasang saron. Sehingga jumlahnya 8 biji. Ya. 8 biji ini menunjukkan ada perhitungan dalam perjalanan masa. Itu ada 8 tahun atau 1 windu. Setelah turun gerantung, lalu masyarakat Dasan Bilo mulai menyiapkan tempat untuk menumbuk padi. Tempat ini disebut dengan kampu. Kenapa namanya kampu? Kampu itu sebenarnya artinya benteng. Ini adalah tempat pertahanan. Nah, sehingga para pengawas pada waktu itu tidak boleh masuk ke sana karena sudah disucikan oleh masyarakat Dasan Bilo. Selain memperingati hari lahir junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Maulid adat Sasak ini juga digunakan sebagai ajang silaturahmi masyarakat adat Sasak pada umumnya. Bagi mereka yang memiliki nazar atau hajatan, mereka pasti datang ke tanah mereka. Biasanya, mereka membawa hasil pertanian atau hasil ternak mereka, di mana nantinya seserahan yang dibawa akan digunakan untuk keperluan kegiatan maulid adat ini. Kenapa maulid adat ini menjadi penting dan seperti sangat memotivasi seluruh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini? Yang pertama, maulid adat ini adalah satu bentuk ekspresi kultural yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah orang Islam. Sore hari menjelang petang, saat sang surya beranjak meninggalkan peraduannya, masyarakat desa Biluk Petung kembali memulai rangkaian kegiatan, yaitu menujak atau menumbuk padi di depan rumah adat. Menujak atau menumbuk padi diawali oleh Inan Maulid atau pimpinan Maulid yang didampingi oleh Inan Meni, sebelum nantinya dilanjutkan oleh anggota masyarakat yang lain. Keunikan di desa Biluk Petung ini ada pada Inan Maulid ini dan juga untang-anting. Untang-anting di sini adalah 2 orang anak perempuan yang masih suci.
Di dalam satu peristiwa maulid atau acara maulid itu ada 4 perempuan yang bertugas dengan tugas masing-masing. Yang pertama itu adalah Inen Meni. Ini yang bertugas menjaga beras. Mulai dari proses menumbuk sampai acara selesai. Dia tetap duduk di tempatnya sebagai penjaga beras atau Inen Meni. Yang kedua adalah Inen Mulut. Ini yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan rangkaian acara persiapan maulud yang terutama kaitannya dengan olah-olahan. Kemudian yang berikutnya adalah ada 2 anak perempuan yang belum menstruasi. Ini yang menjaga kesucian peringatan maulid, yang disebut dengan ontang-anting. 2 inilah yang terus menjaga keseluruhan proses dan dia tidak boleh tidur selama pelaksanaan acara itu. Artinya tidur secara secara resmi tidur gitu ya. Dia boleh tiduran atau mungkin terlelap tapi tetap dengan pakaiannya. Dia tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh keluar dari sekitar tempat acara. Kalau dia umpamanya tertidur ya itu soal manusiawi. Prosesi menujak berjalan hingga larut malam, tergantung dari banyaknya hasil tani yang diserahkan ke Inen Meni. Pada hari berikutnya, masyarakat membersihkan rumah adat dan juga langgar atau masjid kuno yang ada di lingkungan desa Biluk Petung. Yang melakukan bersih bale atau bersih rumah ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Di sini yang boleh melakukannya adalah orang-orang dari keturunan mereka saja. Bersih bale dalam hal ini bukan bersih secara fisik, ya, tetapi membersihkan keseluruhan sistem dalam kampung itu. Yang dimulai dari Inen Bale yang ditempati untuk pelaksanaan acara maulud adat. Dalam hal ini dilakukan oleh pengulu, kemudian ada kiai dan pembekal serta kepala dusun sebagai penanggung jawab wilayah. Nah, setelah bale ini dibersihkan, lalu dipasang palang pintu. Artinya orang tidak sembarang boleh masuk ke dalam rumah itu karena sudah suci. Setiap orang yang akan masuk ke dalam rumah itu harus mencuci kakinya. Setelah bale atau bersih bale dilakukan, dilanjutkan dengan pemasangan langit-langit. Ini juga dilakukan oleh pengulu dan kiai.
Siang menjelang sore hari, para wanita mulai bersiap untuk mencuci beras. Beras-beras yang sudah ditumbuk kemarin, kemudian dibawa ke sebuah sumber air yang ada di desa mereka. Mencuci beras ini dilakukan di satu tempat yang diyakini sebagai induk mata air. Kalau di Dusun Bilo atau di Dasan Bilo itu ada satu mata air yang tidak pernah kering, namanya di Lokok Buak. Lokok itu kok sungai, Buak, sungai Buak atau Kok Buak. Walaupun sungai itu tidak berair, tetapi di ceruk sebuah batu, di situ ada mata air. Nah, itu yang digunakan untuk mencuci beras. Dengan harapan bahwa kesucian air yang ada di Lokok Buak ini akan ikut dalam proses pensucian diri masyarakat Bilo melalui peringatan mulut adat ini. Prosesi selanjutnya adalah memisi. Masyarakat adat menyebutnya memisi karena setelah lewat waktu Isya, kawasan adat mereka mulai hening. Mereka berbicara pun harus berbisik. Suasana malam diharuskan hening tanpa keributan. Keheningan ini adalah suasana seolah-olah harap-harap cemas menanti kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang menyebabkan simbol memisik atau hening ini muncul. Yang pertama, betapa ibu-ibu yang ada di sekeliling ibunda
Aminah saat akan melahirkan begitu cemas. Inilah yang disimbolkan dengan suasana hening, sehingga orang harus berbisik-bisik bicara. Tidak boleh ada keributan. Jangan sampai ketenangan sang ibunda yang akan melahirkan terganggu. Dan jangan sampai persembunyian para tentara yang akan menghadapi tentara gajah itu juga menjadi diketahui oleh musuh. Di dalam rumah adat, semua menunggu jam 12 tengah malam dengan hening. Aktivitas boleh saja terus berjalan, dengan syarat tidak dibolehkan untuk membuat kegaduhan. Hingga tiba waktu tepat tengah malam, mereka semua berkumpul di dalam rumah adat. Mangan mulut kemudian sebagai bentuk ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara lebih jauh pada masyarakat Dusun Bilu sebagai ungkapan rasa syukur bahwa perjalanan waktu bulan 12 tahun balu dina pitu masih dia ikuti, diberikan rahmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur ini kemudian disimbolkan dengan ungkapan dari loka yang memimpin masyarakat Dasan Bilu menyampaikan hikmah maulid serta doa-doa harapan-harapannya untuk tahun-tahun berikutnya. Guna mandino sampeang wujud niat umat manusia timpa dasida Allah kuasa. Wasila hanada berkat saking doa sami sila. Demikianlah masyarakat Dasan Bilu yang mengemban tugas, yaitu menjaga syariat adat dan menjaga syariat Islam. Di dalam mulut adat, adat ditegakkan, Islam diajarkan melalui simbol-simbol yang menjadi kajian bagi masyarakat Bilu sepanjang hayatnya.